Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya dapat ini ya, servisan motor untuk motor Honda PCX 150. Jadi ini kondisi motornya itu kalau kita kontak on, ini kondisinya normal semua ya, maksudnya kayak sen, klakson, lampu-lampu speedometer semuanya normal. Tapi ini nggak mau buat starter gitu ya. Jadi kalau di starter cuma bunyi cetek-cetek aja ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan udah saya matiin dulu. Nah, ini setelah saya cek semua, ini untuk bagian kayak switch rem, ini kan udah saya jumper. Terus untuk bagian switch standar sampingnya juga udah saya cek, itu normal, nggak ada masalah ya. Kalau buat untuk switch standar sampingnya itu nggak ada yang putus. Kalau putus kan biasanya juga nggak bakalan connect juga ya, itu buat bending starternya juga atau relay kaki limanya. Nah, biasanya itu yang sering ini ya, kalau buat motor PCX ini, kalau nggak bagian switch remnya yang bermasalah, kalau nggak bagian soket ECU ya, soket ECU yang hitam ini ya, itu biasanya kan kalau nggak gosong ya kebakar. Sering-seringnya itu ya yang bermasalah, yang penyebab Honda PCX ini nggak mau starter. Tapi ini setelah saya cek, ternyata nggak ada masalah ya. Untuk bagian soketnya itu nggak gosong, nggak meleleh, nggak terbakar. Ini udah saya cek, ini udah saya bersihin juga ini, tapi tetap ya masih nggak mau connect juga untuk bagian starternya. Ini untuk bagian sensor CKP nya juga ini udah saya cek. Nah, ini kan bentar ya. Nah ini udah saya cek juga ini ya, yang arah ke ECU sama arah ke spoolnya ini udah saya cek, ini nggak ada masalah. Nah, untuk arah yang ke spoolnya ini tadi udah coba saya bongkar, udah coba saya bersihin ya, takutnya akibat kotor atau gimana. Tapi ini ternyata bukan bagian spoolnya ya, normal ya. Nah, sementara untuk yang ke arah ECU nya itu juga udah saya cek ya, untuk bagian kabel-kabelnya udah saya cek secara manual, udah saya cek juga pakai AVO, tapi tetap ya nggak ada masalah. Nah, ini tadi udah saya kelupas, ini bagian kabel bodi yang buat arah ke ECU ke sensor CKP nya udah coba saya tarikin ya satu-satu ya, tapi nggak ada yang putus. Intinya buat kabel-kabelnya normal ya. Nah, ini kan udah saya cek semua nih. Untuk bagian switch rem udah saya cek, untuk bagian switch standar samping udah saya cek juga, untuk bagian ECU udah saya cek juga. Ya, kemungkinan besar ini ya, kalau udah dicek semua seperti ini, kabel-kabel nggak ada masalah. Kalau nggak bagian relay starter atau relay kaki 4-nya, kaki 5 maksudnya, yang rusak, kalau enggak ya bagian ECU-nya yang bermasalah. Nah, ini kan saya nggak berani vonis ECU yang rusak ya. Ya, kemungkinan besar nanti coba mau saya cari ini bagian relay kaki 5-nya, coba saya ganti. Kalau seumpamanya nanti udah diganti relay kaki 5-nya oke, berarti permasalahannya di bagian relay kaki 5-nya. Nah, ini kondisinya seperti ini ya. Posisinya udah saya bongkar semua. Ya, namanya penyakit kelistrikan itu ya kita nggak bisa pasti yang rusak ini ya, berarti ya harus kita cek satu-satu. Oke, kita lanjut. Ini setelah saya beliin ini ya untuk relay kaki 5-nya. Nah, ini ternyata permasalahannya itu di relay kaki 5-nya ya. Nah, ini untuk harganya sendiri, ini harganya kisaran 65.000 ya untuk relay kaki 5-nya, atau kalau ibarat kita mah relay buat switch, relay buat bending starter kalau gitu ya. Tapi ini bahasanya kan relay kaki 5. Nah, ini coba kita nyalahinnya, kita starter ya. Oke, ini udah saya nyalahin, ini langsung nyala. Dan ternyata penyebab utamanya itu di bagian relay kaki 5-nya. Jadi nanti kalau seumpamanya teman-teman menemuin kasus seperti ini ya, udah dicek bagian switchnya, udah di switch rem maksudnya ya,
udah dicek bagian soket-soket sepulnya, udah dicek bagian kabel-kabel bodinya, tapi ternyata masih nggak ketemu penyakitnya. Ya langsung aja nanti dicoba untuk bagian relay kaki limanya. Nah ini seperti ini ya relay kaki limanya. Oke, ini kondisinya udah ketemu penyakit motor ini. Untuk bagian starternya ternyata di bagian relay kaki limanya. Kalau udah seperti ini ya tinggal kita rapihin lagi, kita rakit lagi, setelah itu kita tes. Ya siap. Oke Mas Bro, ini kondisinya udah saya rapihin ya. Untuk bagian bodinya udah saya tes juga nih, normal, mau nyala motornya. Pokoknya intinya itu sebelum kita mengganti sesuatu untuk bagian spare partnya, kita pastiin dulu spare partnya yang rusak. Kalau seumpamanya sudah kita pasti yang rusak bagian relay atau ECU-nya, baru kita ganti ya. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian dan terima kasih.